Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para santri yang berbahagia, khususnya kelas 10 semua jurusan, kita kembali mengadakan pembelajaran secara daring atau online, menyambung tentang pelajaran kita dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Nah, kitab seperti ini halaman 43, yaitu faslun bima yujlibur rizqa wa ma yamna'ur rizqa wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu. Pasal tentang berbicara bagaimana cara mendapatkan rezeki dengan mudah, menarik rezeki, sesuatu yang menghalangi rezeki, dan apa saja yang bisa menambah pada keberkahan umur, wa ma yanqusu, dan apa yang mengurangi kepada keberkahan umur. Nah, jadi beliau pengarang mengambil juga kesempatan membuat pasal tentang menarik rezeki. Kenapa? Karena menurut hemat mu'alim, bahwa seorang santri atau penuntut ilmu maupun para alim ulama itu biasanya belajar dan mengajar. Jadi tugasnya belajar dan mengajar. Khusus para santri, para talabah, para penuntut ilmu, selama menuntut ilmu biasanya kada sampat bacari. Nah, tetapi ada sesuatu yang bisa mendatangkan rezeki. Tsumma la budda li talibil ilmi minal quti wa ma'rifati ma yazidu bihi wa ma yazidu fil umri was sihhati liyatafarraga li talabil ilmi. Kemudian kata beliau, tidak boleh tidak bagi penuntut ilmu itu daripada makanan atau minuman. Artinya sebagai manusia, sebagai makhluk hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak lepas daripada makan dan minum dan keperluan hidup di alam dunia. Ya Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu merupakan tempatnya bertanam untuk negeri akhirat. Jadi karena kita di dunia tentu harus memiliki fasilitas. Kalau kita lapar, kita butuh makan. Kalau kita haus, kita butuh minum. Kalau kita ada berpakaian, kita perlu pakaian dan lain-lain. Dan itu sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun sebagai santri, walaupun kita menuntut ilmu, kada kita harus makan dan minum. Namun kita kada makan, kada kawan untuk ilmu, kita awak kita. Wa ma'rifati, dan mengenal ma yazidu bihi, sesuatu yang dapat menambah daripada makanan itu. Artinya kita perlu rezeki, menukar sesuatu benda, anak makan, menukar barang. Kalau santri dahulu bermasa, kalau ini ya kos sudah bayar. Nah, itu perlu duit artinya, karena dia perlu makan. Wa ma yazidu fil umri, dan sesuatu yang menambah pada keberkahan umur. Nah, sebagai santri seyogianya bahwa kita ini senantiasa berbuat amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, supaya umur kita tuh lebih berberkah. Arti berkah itu apa? Yaitu bertambahnya kebaikan-kebaikan. Nah, walaupun umur kita kada panjang, cuma kehidupan kita penuh dengan keberkahan. Wasihati, bagaimana supaya sehat. Nah, jadi samping umur kita berberkah, kita dianjurkan juga supaya hidup sehat. Karena kita sudah mengerti an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu termasuk daripada bagian keimanan. Untuk apa? Liyatabarraga li talabil ilmi, supaya menuntut ilmu itu nyaman, kada terganggu. Nah, kalau kita menuntut ilmu parut lapar, duit
ada aneh pusing juga kita, atau menuntut ilmu orangnya garing sulit juga. Nah, jadi itu perlunya kita memiliki juga rezeki, umur yang berberkah, minta kesehatan. Wa fi kulli zalika sannabu kitaban waradat ba'duha huna ala sabil ikhtisar. Dan kata beliau sebagian ulama mengarang tentang hal tersebut, tapi dalam di sini disebutkan secara ringkas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yaruddul qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir Tuhan kecuali dengan doa. Nah, jadi kita kan berusaha dengan doa tadi. Nah, sekarang kita misalnya musim Covid, kita berusaha berdoa, mudahan kita terhindar daripada Covid, terhindar daripada penyakit yang kita tidak inginkan. Wala yazidu fil umri illa birru, tidak ada yang menambah pada umur, keberkahan umur, illa birru, kecuali berbuat amal-amal kebaikan. Nah, jadi bila hendak kita umur kita ini berkah, tidak ada jalan lain kecuali senantiasa berbuat amal-amal saleh. Fa innar rajula la yuhramur rizqu bidzambi, karena seseorang itu akan dihalangi rezekinya dengan sebab melakukan dosa. Nah, artinya termasuk penghalang rezeki, datangnya rezeki, yaitu kita melakukan maksiat. Nah, umpamanya kita kan orang tua kita nih anak memberikan sepeda motor, tapi kami melanggar peraturan orang tua, nang sidin kada katuju, otomatis disini kada jadi aku nak memberi, pada sih memberi sudah. Kayak Allah Ta'ala memberi, cuma pas kita melakukan maksiat, kita kada bertobat, akhirnya rezeki kita ditahan. Yusibuhu, yang menimpanya. Nah, jadi ini salah satu menghalangi rezeki adalah berbuat dosa. Berarti dipahami mafhum mukhalafahnya, bila kita meninggalkan dosa berarti mendatangkan rezeki dengan mudah. Sabata bihadzal hadisi inna irtikabaz zambi, bahwa dengan hadis ini diambil kesimpulan bahwa melakukan dosa sababu hirmanir rezeki, menjadi sebab terdindingnya, terhalangnya datang rezeki. Salah satunya. Jadi kita yang mana kita berbuat dosa, ya banyak-banyak kita taubat, banyak-banyak istighfar. Utamanya menjelang parak sudah nisfu Sya'ban ini, Tuhan membukakan pintu rahmatnya, pintu keampunannya seluas-luasnya kepada umat Nabi kita Muhammad SAW. InsyaAllah akan terjadi pada malam Senin ini. Nah, khususan al-kadzib, khusus Nabi itu mengatakan yaitu berdusta. Nah, jadi salah satu penyebab terhalangnya rezeki berbuat dosa, yaitu banyak berdusta. Nah, orang ini kan bila melakukan sesuatu berdusta, misalnya berdagang, berdusta paling sekalinya dapat itu. Nah, menguli orang itu banyak orang, oh orang mengulinya kita, dustainya orang kita, orang ada lagi belanja di situ. Nah, ini salah satu mengurangi rezeki. Kenapa? Melakukan dosa, diantaranya suka berdusta. Karena dusta itu yurisul faqra, bisa mewariskan kepada kefakiran. Berarti apa? Kita disuruh jujur. Pedagang yang jujur, Nabi digelar al-amin, orang yang jujur. Jadi kejujuran ini membawa kepada kebaikan, keberkahan. Walaupun sedikit, cuma berberkah. Qad warada fi hadisun khasun, ada hadis yang khusus, wakaza naumus subahati yamna'ur rizqa, demikian pula kata ulama termasuk penghalang rezeki guring di waktu subuh. Nah, jadi mun kawa subuh tuh jangan guring. Nah, jangan guring. Nah, kita disuruh kita nih beraktivitas.
salah satu penyebab kepakiran itu adalah naum subhani suka guring subuh, apalagi kada sembahyang subuh. Wa kasratun naumi, demikian pula banyak tidur dalam sehari semalam, turisul faqra, akan mewariskan kefakiran. Wa faqral ilmi, dan fakir terhadap ilmu. Artinya selama sehari semalam banyak guring, sedangkan dalam kitab itu kita dianjurkan paling banyak guring itu 8 jam sehari semalam. 8 jam sudah cukup. Kalau banyak guring maka sia-sia waktunya, khusus lagi para siswa atau penuntut ilmu ini. Jadi waktunya ini kada berkah karena banyak guring. Nah, otomatis fakrul ilmi, dia akan fakir terhadap ilmu, artinya kada berilmu. Itu beberapa di antara ulama. Apalagi wa naumu uryanan, termasuk mewariskan kefakiran, yaitu tidur tanpa pakaian atau bahasa kita betilanjang. Nah, jadi walaupun lah di kamar tuh kada ada orang, surangan aja, kada ada nang maliat, janganlah kita guring betilanjang. Jadi arti betilanjang tuh tanpa ada pakaian. Kalau kita bersalimut aja cuma kada bersalawat, nah itu gak pakaian yang ngarannya. Nah, jadi guring tidak pakai makanya telanjang bulat itu termasuk mewarisi kefakiran. Nah, guring malah lain kita di WC mandi, nah itu kada masalah. Karena bahasa kalau guring ini kan kita karengi jawab, cuma kada sing bajuan, nah itu termasuk mewarisi kepada kefakiran. Artinya apa? Raja itu sulit datang. Nah, apalagi wal baulu uryanan, dan baul kencing dalam keadaan bertelanjang juga. Nah, bertelanjang. Wal aklu junuban, makan dalam keadaan junub, belum lagi dia mandi. Kannya harus besar bang, cumanya belum mandi, orangnya junub. Nah, makannya itu termasuk melambatkan rezeki. Jadi sunat kalau sudah hadis besar atau junub segera mandi kalau kada ada uzur. Itu beberapa yang dapat menghalangi datangnya rezeki. Kemudian lagi watahawunu bisiqatil maidati, meremehkan terhadap jatuhnya makanan daripada tempat makan. Ini. Jadi kalau ada makanan tergugur di piring kita ambil. Nah, jadi jangan kita dihatakan. Wa kansul baiti bil laili, membersihkan rumah pada malam hari. Nah, membersihkan rumah jadi membawa malam itu istirahat aja lagi. Wa ja'alnal laila libasa, kami jadikan Tuhan malam itu untuk istirahat. Artinya ya kecuali kan kita aruhan tuh lain masalah bang. Nah, kita nang di rumah seorang lah membawa kita nih, artinya apa? Jangan bagawi beberes itu malam hari. Jangan itu pamali batu tukangan kan apakah umpamanya. Nah, maka ada uzur siang aja malam jangan. Wal masyu qudamal masyayikhi, berjalan di muka alim ulama tanpa seizin mereka. Nah, jadi kurang baik juga. Nah, jadi kalau ada perguruan kita atau ulama-ulama, kita jangan berdahulu pada sidin. Kecuali ada uzur, jadi sidin namun tapi hawas mata ikam berdahulu berjalan, namanya di jalan nih. Berarti kita pengunjung jalan ngarannya kada apa-apa mensidin mana. Cuma kalau berjalan usahakan jangan berdahulu pada alim ulama, nah, atau guru kita, jadi baduli sedikit. Nah, ini termasuk menghalangi mudahnya datang rezeki. Wanita ulabaini bismihima, dan memanggil kedua orang tua dengan nama keduanya.
Abdullah aja. Nah, kata baik jadi abi, umi, abah bahasa kita. Nah, kalau ada apa nggak itu lah. Cuma seandainya tapi paling kakak anak lah. Nah, kemudian lagi wal ittika wala hadis zaujail bab. Nah, orang bahari termasuk yaitu duduk di muhara lawang. Jarang bahari kan, ya nih duduk di salah satu dua pintu kan orang ngalih lalu tuh nah jadi rupanya ada di sini kan, jadi orang bahari itu ada aja pamane jadi duduk muhara lawang. Nah makanya di sini ada kisahnya. Nah halaman 44 nih. Yang jelas itu kan orang tak ganggu anak lalu lalang nih ngalih. Nah itu beberapa artinya yang menghalangi datangnya rezeki. Wa tarku baitil ankabut, dan membiarkan sarang laba-laba di rumah banyak. Spiderman ini banyak. Nah, umpamanya di rumah kita tuh jadi kada tabarasihi. Nah, jadi menandakan bahwa rumah orang ini munsawatna apa bahasa nih laba-laba tuh banyak. Nah, berarti orang tuh kada memperhatikan kebersihan. Nah, kita apalagi bapak lapor sekarang kita malah ya sudah banyak. Nah, tapi kalau yang kada tabarasihi, nah itu pertanda bahwa tuan rumah tuh kurang kebersihannya. Nah, ini termasuk tuh membiarkan sarang laba-laba terlalu banyak di rumah, dikatakan mengurangi datangnya rezeki. Artinya bersih itu baik. Mungkin juga orang datang tuh orang sedikit benar orang gelianan juga. Apalagi watahawunu bis sholati, yaitu mempermudah, meremehkan, mengabaikan, mengerjakan sembahyang 5 waktu. Nah, ini termasuk mengurangi datangnya rezeki. Kada banyak sembahyang bisa kita. Kalau tahawun ini barangkali sembahyangnya cuma bisa talanggar, tak kalau waktu. Kada sembahyang lagi makin nyai. Nah, berarti kesimpulannya bila orang panyambahyang berarti mempermudah datangnya rezeki sesuai dengan perintah Allah. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Jar Tuhan dalam surat. Perintahkan keluargamu itu sembahyang. Kami jar Tuhan kada minta rezeki, justru kami nak memberi rezeki. Nah, berarti bila kita melaksanakan tugas dari Tuhan, Tuhan itu menjamin sudah. Menjamin sudah berarti Tuhan nyuruh. Masalah rezeki kita tidak ada masalah. Nah, Tuhan nyuruh sembahyang. Bila kita gawe, otomatis rezeki itu mudah datang. Contohlah ikam makan lah. Abah ikam, mama ikam itu mana wari? Nah, ikam hendak kawin kah? Nah, berarti kalau mama ikam mana hendak kawin tuh berarti duitnya sudah ada secara akal kita. Wani manawari anak kawin kan, anak kawin kan, pilih aja nak cari aja. Berarti mama ikam, abah ikam sudah siap duitnya. Jadi kan dosa mikirakan adalah mah duitnya tuh kan dosa lagi ditanyakan. Karena secara pikiran kita abahnya sudah siap. Wani manawari. Nah, ikam anak sekolah kapan anak terserah aja. Dia muntai kan, di Jawa kan, anak ke Mesir kan, anak ke Yaman kan, silakan. Berarti kawinan itu banyak berduit. Dia itu 100 juta sudah dalam pikiran kita. Kayak apa 60 mamanya, ke Mesir 100 juta mamanya. Berarti sudah ada dalam pikiran. Kada perlu lagi kita bertakon, kawala mak, jangan lagi kayak itu. Manusia menawar itu. Nah kayak itu juga kalau Tuhan nyuruh sembahyang jar Tuhan. Dalam Quran itu urusan dunia gampang ya. Nah, kita mengabdi aja bisa aja Tuhan lagi mau upah. Itu salah satu yang menghalangi rezeki, meremehkan mengerjakan sembahyang. Berarti kita lawan dengan yaitu dengan melaksanakan perintah Tuhan. Berarti kan segera atau rezeki itu mudah datang. Apalagi yang menghalangi wa isra'ul khuruji minal masjidi, segera keluar daripada masjid ba'dal sholatil fajri, setelah sembahyang subuh. Nah, ini disebutkan. Artinya apa? Kalau sembahyang subuh
kita dianjurkan untuk lambat sedikit. Kalau bisa seperti Syekh Muhammad Salman Al-Madani. Artinya imbah sembahyang subuh sidin sampai isyraq. Nah, imbah isyraq, ayo lagi kita beraktivitas. Paling kan subuh sampai jam berapa tuh nah? Kalanya waktu rajinnya jam 6 lewat 12 isyraq sudah, atau jam 6 sekian wet tanggal 7 umpamanya. Masuk dah isyraq umpamanya nih. Nah, berarti itu kita ada bacaan-bacaan di situ, jangan sung-sung keluar. Ini hanya assalamualaikum imam. Nah, sudah bubar ke belakang. Kada karuan kada keluar pulang pada langgar atau masjid. Nah, itu termasuk di sini memperlambat datangnya rezeki. Berarti imbah subuh itu baik kita amalan-amalan. Nah, baca istighfar kah, tasbih kah, sholawat kah, baca Quran kah, sangat baik. Jadi usahakan, kata beliau, bila sembahyang subuh jangan song-song keluar, bawa berwirid dahulu. Sebaliknya wal ibtikaru fi zihami ila suqi. Kalau kamu sikit tadi, kalau enggak tadi song-song keluar. Tapi pulang sebaliknya, dan dia segera pergi ke pasar, wal ibta'u fi rujuk, dan lambat balik. Sebaliknya, kalau ke pasar song-song lambat balik. Kalau ke masjid lambat datang song-song keluar. Sebaliknya. Dan aturannya kan song-song ke masjid lambat keluar. Lambat ke pasar segera keluar. Kan kayak itu adanya ini. Lambat ke masjid song-song pulang keluar. Song-song ke pasar lambat balik. Adanya bilang di pasarnya kebiasaan. Buktinya lah nih kawan-kawan para santri nih, itihi alim ulama itu sugi-sugi. Itu guru baik, guru sakompongan apa? Nah, mereka tuh bahamalan. Nah, malam-malam kita dia muntah itu, malam-malam tuh berataan. Nah, imbas sembahyang subuh bahamalan banyak. Nah, mana awak adalah apa? Nah, mana berpahala? Nah, jadi beramalan, berusaha disuruh aja kita nih, cuma kita perlu juga ibadah dahulunya, jangan terpengaruh. Dalam Quran memang ada disinggung Tuhan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum, wahai orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kalian hartamu, anak-anakmu daripada zikrullah, itu sembahyang. Nah, gara-gara harta, gara-gara anak kita lupa lawan Tuhan, kalau itu sembahyang. Nah, jadi lambat bulik daripada pasar. Nah, itu barangkali yang dapat dulu malam sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan tadi. Jadi tentang yang menghalangi rezeki. Nah, karena ada amalan-amalan yang bisa mendatangkan rezeki berupa bacaan-bacaan ya. Nah, jadi kalau para alim ulama, para santri itu kalau bisa bacari cuma lewat bacaan ini manjurak rezeki. Nah, ini sama aja. Kalau orang di Panguluan manore manjurak rezeki nambah rumah, ada kita ini melalui bacaan, melalui nuntut ilmu ini sudah manjurak rezeki. Apalagi Nabi menerangkan bila orang menuntut, jadi Nabi dijamin rezekinya. Nah, kayak begini kan nih, sebulan datang kita ngirimin duit, nah bayar kos, bayar SPP, kan ada bacari kan, atau jadi ikam jualannya. Nah, inilah artinya beberapa kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada para santri. Tapi tadi Pak, kawan jangan sampai umur ini disia-siakan melakukan kemaksiatan, lebih-lebih istilah berdusta. Kada berberkat bila orang berdusta, orang banyak anak tujuh pendustaan juga. Maka kita bersifat dusta itu jangan dibuat dalam kelakuan kita, buang jauh-jauh. Jujur kita ini. Demikian dulu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita sebenarnya diberikan kesehatan, keafiatan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.